Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Muhammad dari kelas 11 Saya absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah singkat tentang perkelahian antar pelajar yang sering terjadi di kalangan pelajar. Oke, kembali pada ceramah singkatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan sholawat dan serta salam yang selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Panakoyi selaku guru agama Islam, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena saya diberikan kesempatan untuk berceramah singkat pada malam hari ini. Ya, dengan tema kasus perkelahian antar pelajar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita merenungkan bersama pada malam hari ini tentang kasus perkelahian pelajar dan dampaknya. Sering terjadi di kalangan pelajar, mungkin karena emosi yang nggak bisa ditahan atau segala macam hal yang lainnya yang belum kita ketahui. Kita sebagai pelajar aturan menjunjung menuntut ilmu namun sedikit ditinggal, bukan mencari musuh. Karena kita sebagai pelajar adalah mencari ilmu, bukan mencari musuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ke-49 ayat 9. Kita bacakan surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina taqalu fa aslihu bainahum fa in baghaw idahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tawfiqa illa amrillah fa in fa'at aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, jika ada dua golongan orang-orang mukmin yang sedang bertikai, maka kita damaikanlah. Dan jika salah satu dari dua golongan ini melakukan sikap aniaya, maka perangilah hingga golongan ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika golongan ini sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kita damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang adil. Surat Al-Hujurat 49 ayat 9. Surat ini menegaskan bahwa Allah menyuruh kita melakukan perdamaian, bukan permusuhan. Dalam Islam pun perkelahian, pertengkaran, pokoknya yang membuat kita memiliki musuh itu dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Mari kita bacakan. Al-Muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yaghfiruhu wa la yudhilluhu. Dari hadis ini memiliki arti seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya, dan ia tidak boleh menzalimi, menghina, bahkan seorang muslim tidak boleh membiarkan seorang muslim lainnya dalam keadaan kesulitan. Hadis
pertikaian dalam agama Muslim. Karena kita sesama Muslim, mau sesama Muslim ataupun bukan sesama Muslim, kita tidak boleh mencari musuh. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Rasulullah juga bersabda, seseorang yang pemberani atau seseorang yang kuat bukanlah ia yang pandai bergulat, tapi seseorang yang kuat adalah seseorang yang mampu menahan emosinya saat dia marah, sebagaimana hadis Al-Bukhari dan Muslim. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laisha syahbidun bil saat innama sahbidul ladzi yahliful inda ghadab. Dari hadis ini memiliki artinya seseorang yang kuat bukanlah seseorang yang pandai bergulat, tetapi seseorang yang kuat adalah seseorang yang mampu menahan emosinya dalam amarah. Nah, dari hadis ini ditegaskan bahwa kita bukan berarti kita kuat karena kita pandai bergulat, pandai bertengkar, bukan. Tapi seseorang yang kuat adalah seseorang Muslim yang mampu menahan amarahnya saat dia emosi ataupun marah. Apakah kalian pernah mendengar jika engkau sedang marah maka berdirilah, dan jika engkau sedang duduk jika engkau sedang berdiri maka duduklah. Nah, itu kan kita membuat meredakan emosi kita, dan jika masih kita wajib namanya istighfar. Nah, seorang Muslim juga harus saling memaafkan, karena semua orang itu memiliki suci, karena semua orang pasti memiliki kesalahan sesama orang lain. Dan dari sebelum kita melakukan perkelahian, kita harus memikirkan dampaknya. Apa sih dampak dari perkelahian? Apalagi dampaknya perkelahian antar pelajar. 1. Merusak nama baik kita sendiri. 2. Merusak nama baik sekolah. 3. Membuat kita terkena hukum dan masa depan kita suram. Kenapa? Kok bisa? Dan kalau perkelahian itu hanya 2. Jika menang kamu masuk polisi, jika kalah kamu masuk rumah sakit ataupun kuburan. Kita sering terdengar oleh 2 istilah ini. Jika kita berkelahi dan ada korban, kita menang, kita masuk polisi, dan pasti data-data kita akan tercatat di ribuan polisi. Dan kalau kita lihat saat kita kerja, maka bisa bakal mikir 2 kali nih, ngapain terima dia karena dia tidak pernah kasus. Nah, itu wahai saudaraku dan saudariku, jadi kita sesama muslim harus bukan sesama muslim saja, tetapi maupun kita muslim atau non muslim, kita harus saling menjaga, harus menahan amarah. Belajarlah kalian melatih amarah kalian dan salinglah memaafkan. Karena sesungguhnya pertikaian itu tidak baik, guys. Nah, hadirin sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa dapat melatih emosi kita, amarah kita, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ceramah yang saya sampaikan, kurang lebih maaf kalau ada kata-kata kurang